Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena makna musyrik itu adalah mempersarikatkan. Allah dia yakini ada, tetapi di saat yang sama dia mengambil keyakinan penyebab keselamatan itu dari yang selain Allah. Berarti mempersandingkan Allah dengan penyebab keselamatan yang lain, itulah musyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hadirat serta segenap mustami dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Untuk menjadi kualitas Islam yang baik, nah, baik ini adalah meliputi zahiriyah, batiniyah, jasmaniyah dan ruhaniyah. Ya, zahir batin, dunia akhirat. Batin itu menyangkut kebaikan Islam secara batin, itu menyangkut akidah dan keimanan. Adapun secara zahirnya adalah laku syariat. Ya, laku syariat itu yang tampak, yang dilakukan oleh anggota badan kita. Jadi kebaikan Islam secara batin itu menyangkut hati, yaitu keimanan dan akidah. Bagaimana kita punya keyakinan bahwa yang disebut musyrik itu, ini dalam ranah akidah, yang disebut musyrik itu tidak hanya seseorang yang bikin patung atau memuja-muja patung, tidak. Apa mereka yang tidak sholat kemudian dia meminta keselamatan kepada dewa-dewa di laut, dewa sawah, dewa matahari, tidak hanya seperti itu. Justru musyrik itu adalah orang yang meyakini adanya dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang berpeluang menjadi seorang musyrik itu, yang berpeluang besar justru kita orang-orang Islam. Karena makna musyrik itu adalah mempersarikatkan. Allah dia yakini ada, tetapi di saat yang sama dia mengambil keyakinan penyebab keselamatan itu dari yang selain Allah. Berarti mempersandingkan Allah dengan penyebab keselamatan yang lain, itulah musyrik. Para kafir jahiliyah itu musyrik karena mereka dari awal sangat meyakini adanya Allah, meyakini kekuasaan Allah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan matahari, dijawab Allah. Maka kalau yang menciptakan laut, dijawab Allah. Yang menciptakan bumi seisinya Allah. Mereka yakinnya Allah itu ada. Sehingga jangan heran ketika sebelum Nabi lahir pun nama-nama itu ada Allah sana. Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad SAW itu Abdullah. Banyak nama yang menyangkut Allah, Allah itu. Bahkan Ka'bah itu sudah disebut juga Baitullah, rumah Allah. Oleh karenanya mereka yang memiliki tokoh-tokoh utama, tokoh-tokoh orang alim di zaman sebelum mereka, dijadikanlah patung-patung. Karena kalau berdoa di rumah Allah, di samping patung yang diyakini patung itu punya karomah, maka doa kepada Allah akan lebih mudah diterima. Itulah kemusyrikan seperti itu. Jadi kita yang sudah Islam, sudah setiap hari sholat berjamaah, sudah
menjalankan rukun Islam. Ini jangan lantas merasa aman dari kemusyrikan. Ketika kita menyandarkan rezeki kita itu pada usaha kita, ketika kita menyandarkan rezeki kita itu pada tempat kulaan kita, maka di situ sudah mempersandingkan kekuasaan Allah kepada yang selain Allah, dan disitulah kemusyrikan. Itu ya. Jadi min husnil Islam, di antara jadi min itu dari sebagian, min itu dari, jadi tidak seluruhnya tanda kebagusan Islam itu dari sini, tetapi di antara tanda kebaikan Islam dari seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dalam penerjemahan lain dikatakan dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Ini ya Pak, jadi kalau ada dua orang ngobrol, kita ada, nah kita tidak perlu untuk ingin tahu, wong kita tidak diajak ngobrol misalkan. Nah, ini termasuk bukan urusan kita, kecuali kalau orang tidak ngajak kita komunikasi, tapi ada sesuatu yang memang harus kita lakukan. Misalnya ada seorang yang naik sepeda kemudian jatuh. Nah, dia tidak minta tolong, dia tidak minta kita untuk terlibat di dalam peristiwa itu, tapi ada keharusan lain bahwa kita untuk melibatkan diri. Tapi kalau ada orang dua atau orang tiga yang asik ngobrol, kita ada di situ tetapi kita tidak dilibatkan ngobrol, ya bukan urusan kita, berarti tidak ada perlunya. Terus kita ketemu sama teman misalkan, ngomong-ngomong yang memang ngomong yang terbaik, yang benar-benar bermanfaat. Gimana kabar, mudah-mudahan sehat selalu, seperti itu. Ini hadis yang ke-8 di dalam bab muraqabah. Jadi rawahu Tirmidzi dan wa ghairuhu. Karena banyak yang ini hadis ini sangat populer, banyak yang meriwayatkan, sehingga Imam Nawawi menyitir satu sumber dari Imam Tirmidzi dan memberikan keterangan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh banyak rawi yang lain. Ini yang masih terkait adalah hadis yang ke-9, hadis dari Umar radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yas'alu rajulu fima daraba imra'atahu. Rawahul Abu Dawud wa ghairuhu. Tapi hadis ini sesungguhnya dhaif, tetapi karena tidak menyangkut, karena didukung dengan hadis-hadis atau keadaan yang benar, yang baik, berdasarkan dalil-dalil dari sumber yang lain, maka hadis ini oleh Imam Nawawi dicantumkan. Umar radhiyallahu an menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun ini hadis lemah, qala, bersabda, la yus'alu, janganlah ditanya ar-rajulu, seseorang laki-laki, fima daraba mar'atahu, tentang kenapa dia memukul istrinya. Ini tadi terkait dengan, ini bukan urusan kita, ini urusan rumah tangga orang. Jadi kalau ketemu teman, tidak usah ngorek-ngorek urusan rumah tangga orang, atau urusan pribadi, atau urusan yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kemaslahatan kita, kemaslahatan bersama. Misalkan tiba-tiba ketemu, kenapa kok kemarin ada yang nangis-nangis seperti itu. Ini sesuatu yang semakin kita bisa melakukan itu, men-screening apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan, maka semakin menunjukkan atau semakin menunjukkan bahwa kualitas keislaman kita itu seperti itu. Terhadap yang mubah sekalipun atau yang halal sekalipun. Ustadz kemarin kelihatan bawa jala kemana?
kepada seorang ustadz ya, seorang ustadz siapa atau kiai, Pak Kiai kok bawa pancing kemana? Ini ranah-ranah privasi yang meskipun kiai mancing, ustadz menjala itu tidak apa-apa, tapi itu masuk wilayah-wilayah ranah-ranah yang tidak ada hubungannya dengan yang bertanya. Nah, ini hal-hal termasuk yang halal yang boleh. Nanti kok kiai kok mancing gitu, ustadz kok njolo itu, ya bisa saja ustadz itu dalam rangka menyenangkan hati anaknya yang sudah mencapai hafalan sekian juz, dihibur untuk mancing misalkan, kan bisa saja halal-halal saja. Tapi bahwa hal yang seperti itu dijadikan bahan pertanyaan, percakapan, ya tidak bermanfaat. Mancing itu halal, kecuali mancing yang ini Pak, mancing yang pakai pendaftaran 50.000, kemudian nanti hadiahnya sepeda. Itu, ini mengandung maisir, mengandung judi, karena orang akan spekulasi untung-untungan. Bayar 50.000, nanti mancing yang dapat bobot terbanyak dalam sekian waktu 3 jam atau 2 jam misalnya, dihitung hasil mancingnya, yang hasil timbangannya terbanyak mendapat hadiah kambing misalnya seperti itu. Ini termasuk maisir dan ini haram, tidak diperkenankan. Nah, bahwasanya kita tidak masuk ke ranah pribadi orang, tidak masuk ke ranah yang tidak ada kepentingannya kepada kita, yang tidak ada manfaatnya bagi kita, kemudian bisa kita menahan diri itu, kita hanya melakukan atau mengambil hal-hal yang baik-baik saja, ketemu teman, ngobrol sama teman juga, ya batasi pembicaraan itu yang tidak nyerempet-nyerempet ke ranah privacy. Di berbagai daerah yang lain Pak, itu beda ya, beda-beda. Kalau di kita biasa, gimana kabarnya? Anak-anak sehat ya? Sehat Alhamdulillah. Tapi di beberapa daerah, di beberapa wilayah negara misalkan, menanyakan anaknya, menanyakan keluarganya, itu satu hal yang tabu. Apa pula urusannya itu, nanya anak istrinya orang gitu. Tapi kalau kita biasa itu tidak masalah itu. Gimana ibunya sehat Alhamdulillah, ya mudah-mudahan sehat, seperti itu ya. Jadi ada beberapa pembatasan yang bisa menunjukkan kualitas. Nah, di sini dikatakan husnul Islam itu adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita perjelas sehingga bagaimana kita akan menuju kualitas Islam itu, supaya kita paham Islam itu yang bagaimana. Seorang yang benar-benar menyandarkan diri hidupnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu muslim, berserah diri. Maka ketika seseorang sudah mencapai makom muslim tadi, Islamnya sudah baik, mencapai makom muslim, maka disitulah baru layak kalau mau meninggal. Bukan mau meninggal, kalau meninggal itu sudah betul-betul dalam standar kelayakan. Wala tamutunna wa antum muslimun tadi, itu satu bentuk warning dari Allah, janganlah sekali-kali mati kecuali sudah dalam keadaan wa antum muslimun. Jadi dalam keadaan pencapaian kualitas Islam yang memadai. Nah, pencapaian Islam yang memadai tadi itu yang bagaimana? Islam yang zahir, yang menjalankan syariat-syariatnya, sholat, berzikir, puasa, dan sebagainya, haji kalau mampu, menyingkirkan duri di jalan, berkata-kata hanya perkataan yang baik, itu berperilaku, berbuat sesuatu yang hanya yang baik-baik, yang tidak bermanfaat ditinggal. Nah, seperti ini adalah jawarih, adalah perilaku jawarih, pengejawantaan Islam secara anggota badan, secara perilaku, dan juga secara lesan. Nah, kemudian yang tadi kita sebutkan yang batin, kualitas Islam yang batin adalah kekokohan akidah dan kemantapan iman. Nah, iman dan akidah ini bagaimana kita bisa meyakini segala sesuatu? Bagaimana kita bisa yakin terhadap sesuatu, terhadap Islam ini, terhadap akidah Islam ini, terhadap
pensyariatan Islam ini, terhadap keselamatan dunia akhirat yang oleh Allah sematkan, janjikan di dalam paket Islam ini, ya agar yakin kita harus mengilmui. Bagaimana kita meyakini seseorang itu baik? Ya, dalam konteks sekarang, bagaimana kita bisa meyakini paslon nomor 3, nomor 2, nomor 1 itu baik? Ya kita harus mengilmui, mengenali. Bagaimana supaya kita tahu bahwa kalau nanti yang jadi presiden itu paslon 1, bagaimana dampaknya, yang jadi paslon 2 bagaimana implikasinya, kira-kira kebijakannya apa saja, rekam jejak selama ini yang dia lakukan apa saja. Paslon nomor 3 juga demikian. Kita supaya yakin dan memiliki kemantapan di dalam memilih, di dalam menentukan sikap, kita harus mengilmui. Demikian pula di dalam Islam. Kalau orang Islam itu hanya rubuh-rubuh pisang, Pak, ya pokoknya mulai kecil Islam ya sudah Islam, maka dia salat ya salat gitu, tanpa mau menuntut ilmu, enggan datang ke pengajian, enggan membuka-buka literatur-literatur tentang keilmuan Islam, maka ya seperti itu, yang penting Islam gitu. Sehingga keimanannya juga ya seperti itu, mudah akan digoyang-goyang, dikasih ini untuk bisa mengikuti ini, mau begitu. Maka agar kokoh Islam kita, agar mantap iman kita, maka kita harus mengenali Islam itu. Tidak kenal maka tidak yakin, ya tidak sayang dan tidak yakin. Bagaimana Bu Bandi dulu bisa mau dinikah oleh Pak Bandi? Karena sudah mengenali, atau paling tidak dapat informasi dari orang yang sudah kenal betul dengan Pak Bandi, sehingga yakin itu calon istri, sehingga mau dinikah Pak Bandi. Yakin. Maka dalam rangka kita memupuk keyakinan atau keimanan di dalam Islam, yang menjadi salah satu faktor dari kebagusan Islam kita, kemantapan wa antum muslimunan kita tadi itu, maka kita perteguh iman kita. Supaya iman kita mantap, yakin, maka kita harus menggali ilmunya.